Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Rawi Abdul Sadad dari Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Saya ingin mengajak pada rekan-rekan semua untuk mau membaca dan mengkaji isi dari mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Kenapa saya mengajak rekan-rekan semua untuk mau membaca, mengkaji isi mimpi Muhammad Qasim? Pertama, tanpa kita sadari, kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Karena memang kita selaku umat Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW adalah umat Nabi terakhir, umat akhir zaman. Dan kita sekarang berada di fase keempat, yaitu fase Mulkan Jabarian, di mana kita dipimpin oleh kebanyakan di seluruh negara, dipimpin oleh pemimpin yang tamak akan kekuasaan, diktator, dan jauh dari norma-norma Islam yang sebenarnya. Isi dari mimpi Muhammad Qasim tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, karena memang inti dari mimpi Muhammad Qasim untuk menjauhi segala bentuk syirik. Apalagi sekarang kita di zaman modern, ada yang namanya syirik modern, baik itu berupa patung, gambar makhluk bernyawa, kartun-kartun, termasuk emoji dalam berbagai media sosial. Dan Muhammad Qasim dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umat ini dari kegelapan dan untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dia insya Allah dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan instansi, bahkan negara, agar pertolongan Allah datang untuk memajukan, memakmurkan, dan memberkahi kita semua. Berkaitan dengan Al-Mahdi, yang terkadang orang mempunyai gambaran tertentu tentang Imam Mahdi, Al-Mahdi. Seseorang yang mendapatkan mimpi yang benar datangnya dari Allah, mimpi yang baik, bisa disebut Al-Mahdi, karena memang Al-Mahdi adalah seseorang yang mendapatkan petunjuk. Adapun Imam Mahdi, beliau Muhammad Qasim tidak mengklaim dia sebagai Imam Mahdi, tidak mau dipanggil Imam Mahdi, dan dia juga tidak mau menjadi Imam Mahdi. Tapi beliau sangat hormat terhadap Imam Mahdi. Adapun klaim dari beberapa orang yang sudah percaya bahwa dia insya Allah calon atau kandidat kuat sebagai Imam Mahdi. Pertama, dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah mewasiatkan dalam hadis, kalau akan datang dari ahlul baitku, namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti namaku. Dan Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah orang yang sangat cocok dengan apa yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nama Muhammad Qasim bin Abdul Karim saya pastikan sama dengan Muhammad bin Abdullah. Muhammad sama Muhammad. Qasim adalah anak laki-laki dari baginda Nabi Muhammad SAW yang meninggal sejak kecil. Maka dari itu di dalam mimpi beliau Muhammad Qasim sering dipanggil anakku Qasim. Dan itu wajar karena memang beliau adalah keturunan dari baginda Nabi sendiri.
Adapun ciri fisik yang lain, dahinya lebar, rambutnya tersingkap ke belakang, dan ada tanda tahi lalat di pipi sebelah kanan. Fisik yang digambarkan sangat cocok dengan Muhammad Qasim. Sebagian besar di Indonesia, mungkin di seluruh dunia, beranggapan kalau Imam Mahdi itu harus seorang yang berjubah, berimamah, berjenggot lebat, seorang ulama, alim ulama, hafal ribuan hadis mungkin. Ternyata tidak. Qadarullah, kenapa Muhammad Qasim berpenampilan seperti itu? Agar kita mengenali ciri-ciri dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dari hadis-hadisnya. Tidak memakai imamah, sorban, agar kita tahu bahwasanya ciri-cirinya jelas seperti itu. Dahinya lebar, rambutnya tersingkap. Berhidung mancung karena memang beliau masih keturunan dari Quraisy Arab, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan radhiyallahu anhu. Dan mempunyai ciri ada tahi lalat di pipi sebelah kanan. Maka dari itu beliau tidak berjenggot. Qadarullah, mungkin agar Allah menunjukkan ciri-ciri yang tersembunyi. Apabila beliau berjenggot, tentu kita tidak akan bisa melihat ciri-ciri tersebut. Dan inti pertamanya dari isi mimpi adalah untuk disebarkan ke masyarakat luas, ke seluruh dunia, agar kita tidak terlena dengan dunia ini. Karena memang dunia ini sudah memasuki babak akhir. Perang Dunia Ketiga, Malhamah Al-Kubra, Ghazwatul Hind, Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, sudah pasti berdekatan dengan hari kiamat. Akan tetapi, apa persiapan kita ke depan? Pertama, kita mempercayai isi mimpi Muhammad Qasim agar kita mempunyai persiapan agar tidak terlena dengan duniawi, dan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.